Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam 29 Ramadan kali ini, Aida Happy Family YouTube channel akan menyajikan tentang karomah-karomah para wali Allah serta keutamaan mereka. Sebelum kita memulai kisah karomah-karomah para wali Allah serta keutamaan mereka, marilah kita bertawassul. Al-Fatihah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi summa ila ruhi Siti Khadijatul Kubra, Siti Aisyah, Siti Fatimatul Zahra, Hasan wa Hussein wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila ruhi min khulafai rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar al-Khattab wa Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Talib wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila ruhi al-Imam Ghazali, al-Imam Bukhari, al-Imam Muslim, al-Imam Syafi'i, al-Imam Hanafi, al-Imam Hanbali, Al-Imam Maliki, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Tarim wa ahlaha wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila ruhi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Al-Habib Salim bin Jindan, Al-Habib Husain bin Abu Bakar Alaidus Luar Badang, Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas, Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Attas, Al-Habib Uthman bin Yahya, Al-Habib Hasan Al-Haddad Tanjung Priok, Al-Habib Muhammad Al-Habsi, Al-Habib Abdurrahman Al-Habsi, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang, Al-Habib Saleh Tanggul, Al-Habib Anis Solo, Al-Habib Abdurrahman As-Saghab, Al-Habib Abu Bakar As-Saghab, Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saghaf, Abah Guru Sekumpul, wa usulihim wa furu'ihim, summa ila ruhi Ki Abdullah Syafi, Ki Haji Dr. Nahrawi Abdul Salam, Ki Haji Saleh Zailani, Ki Haji Masyuri Syed M.A, Ki Haji Masud Zain, Ki Haji Mahfud Zain, Ustazah Haji Maryam, Ustazah Haji Rohani, wa usulihim wa furu'ihim, summa ila ruhi Sayyidul Wad Haji Muhammad Syahlani bin Haji Abdul Rahim, Haji Abdurrahim bin Mandah, Haji Atimah binti Sayyidi Sumaila Rusumai Ummi, Haji Sitawira binti Haji Ahmad Hamim, Haji Muhammad Hamim bin Najun, Haji Umrah binti Hasan, Haji Rabiah binti Saleh, Bu Mas bin Fulan, Summa ila Rusumai Bu Khadijah binti Haji Abdul Rasyid, Bapak Siti bin Umar, wa usulim wa furuhim bi anna Allah yali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asarim wa anwarim wa nafatin fid din wa dunya wal akhirah. Syai'a lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Karomah-karomah para wali Allah serta keutamaan mereka. Mari kita lihat surah Yunus ayat 62 dan 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillahi, dzalika huwal fawzul azim. Yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah
Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Kemudian dalam surah Maryam ayat 25 dan 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyyan fakuli washrabi. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan dan minumlah. Dari Abu Muhammad Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah redha kepadanya, bahwasanya Ashabus Syuffah adalah para sahabat yang fakir, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pada suatu ketika bersabda, barang siapa yang di sisinya ada makanan cukup untuk 2 orang, maka hendaklah pergi dengan 3 orang. Dan barang siapa yang di sisinya ada makanan cukup untuk 4 orang, maka hendaklah pergi dengan 5 atau 6 orang. Atau seperti yang sedemikian itulah kurang lebih sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Abu Bakar datang dengan membawa 3 orang, sedang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan membawa 10 orang. Abu Bakar makan malam di tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menetap di sana sehingga ia sholat Aisyah. Kemudian kembali lalu datang di rumahnya setelah lewat waktu malam, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya lalu berkata, "Apa yang menyebabkanmu tertahan untuk menemui tamu-tamumu?" Abu Bakar bertanya, "Apakah orang-orang itu belum kamu beri makan malam?" Ia menjawab, "Mereka tidak mau hingga kamu pulang dan para pelayan sudah menawarkan pada mereka." Abdurrahman berkata, "Aku lalu pergi kemudian bersembunyi." Abu Bakar berkata, "Hai bodoh," dan seterusnya. Ia pun mencaci dan memaki, lalu berkata kepada tamunya, "Makanlah seadanya, demi Allah, aku sendiri ikut tidak makan." Abdurrahman berkata, "Demi Allah, tiada sesuap makanan pun yang kita ambil, melainkan bertambahlah makanan dari bawahnya, lebih banyak dari keadaannya semula. Orang-orang pun makan sampai kenyang, namun makanan itu menjadi lebih banyak lagi dari yang sebelumnya dimakan." Abu Bakar melihat makanan itu lalu berkata kepada istrinya, "Hai istriku, apakah yang terjadi ini?" Istrinya menjawab, "Entahlah, demi kecintaan mataku, makanan ini sekarang lebih banyak dari sebelumnya, bahkan berlipat 3 kalinya." Abu Bakar lalu memakan makanan tersebut dan berkata, "Sesungguhnya sumpah yang aku ucapkan tadi adalah dari godaan setan." Selanjutnya ia makan pula sesuap darinya, kemudian dibawa ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau pun menerimanya. Di kediaman beliau sedang ada rapat membicarakan perjanjian antara Muslim dan kaum yang lain. Kita semua terpisah-pisah menjadi 12. Selesai rapat, kami membagi 12 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari banyak orang. Tetapi makanan yang dibawa Abu Bakar cukup dimakan semua. Dalam riwayat lain disebutkan, Abu Bakar bersumpah tidak akan makan makanan itu. Istrinya pun lalu bersumpah tidak akan makan. Akhirnya para tamu itu pun bersumpah pula tidak akan makan hingga Abu Bakar makan terlebih dahulu. Abu Bakar lalu berkata, "Sumpah ini adalah dari setan belaka."
Ia lalu meminta makanan itu, kemudian ia makan dan keluarga serta para tamu pun makan juga. Tetapi tiada sesuap pun yang mereka angkat, melainkan bertambahlah makanan itu dari bagian bawahnya, yang keadaannya lebih banyak dari semula. Abu Bakar lalu berkata, "Hai istriku, apa ini?" Istrinya menjawab, "Demi kecintaan mataku, sesungguhnya makanan itu keadaannya kini lebih banyak daripada sebelumnya. Kita makan tadi, mereka lalu makan lagi. Kemudian dikirimkanlah makanan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abdurrahman menyebutkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga memakan makanan itu. Dalam riwayat yang lain lagi disebutkan, Abu Bakar berkata kepada Abdurrahman, "Layanilah tamu-tamumu itu, sebab aku akan berangkat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selesaikanlah semua hidangan untuk menghormati mereka itu sebelum aku datang kembali." Abdurrahman berangkat ke tempat para tamu, lalu mendatangkan makanan yang ada di sisinya. Ia berkata kepada mereka, "Ayolah makan." Para tamu bertanya, "Manakah tuan rumah kita ini?" Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman berkata lagi, "Ayolah makan." Mereka berkata pula, "Kita tidak akan makan hingga tuan rumah kita ini datang." Abdurrahman berkata lagi, "Terimalah hidangan ini, karena kalau sampai dia datang dan kalian belum makan, maka kami akan terkena marahnya." Para tamu tetap menolak. Maka aku merasa dalam hatiku bahwa Abu Bakar tentu akan marah padaku. Setelah Abu Bakar datang, aku lalu menyingkir darinya. Ia berkata kepada para tamu, "Apakah yang kalian kerjakan ini?" Mereka lalu memberitahukan kepadanya perihal belum makannya itu. Selanjutnya Abu Bakar berkata, "Hai Abdurrahman," tetapi aku berdiam saja. Ia berkata lagi, "Hai Abdurrahman," aku tetap diam saja. Sekali lagi ia berkata, "Hai bodoh, aku bersumpah padamu, kalau kamu mendengar suaraku ini, supaya kamu datang kemari." Aku lalu keluar. Kemudian aku berkata, "Tanyakan sendiri pada tamu-tamu Bapak." Mereka menjawab, "Benar, ia sudah datang dengan membawa makanan itu." Abu Bakar berkata lagi, "Jadi Anda sekalian hanya hendak menantikan aku? Demi Allah, aku tidak akan makan makanan ini pada malam ini." Orang-orang yang lain berkata, "Demi Allah, kita tidak makan juga sehingga Anda suka pula makan." Ia berkata, "Celaka Anda sekalian ini. Mengapa Anda sekalian tidak suka menerima hidangan sebagai penghormatan kepada Anda sekalian ini?" Lalu ia berkata kepada keluarganya, "Coba bawa kemari makananmu itu." Abu Bakar datang dengan membawa makanan. Lalu ia meletakkan tangannya dan mengucapkan, "Bismillah." Kemudian berkata lagi, "Sumpah tadi itu dari godaan setan." Ia makan dan orang-orang lain pun makan pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ucapannya Gunthar dengan dhammahnya ghain mu'jamah, lalu mensukun kemudian tha bertiga, artinya ialah orang yang bodoh lagi tolol. Ucapannya fajadda'a artinya mencaci maki. Sedangkan al-jada'u artinya pemutusan atau pemisahan. Ucapannya yajidu alayya dengan kasrohnya jim artinya marah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada kalangan umat yang sebelummu ada orang-orang yang diberi ilham. Maka andai kata ada seorang yang seperti itu di kalangan umat aku, maka sesungguhnya ia adalah Umar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, para penduduk Kufah mengadukan Sa'ad, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu,
kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pada waktu itu menjabat sebagai khalifah, sedang Sa'ad sebagai gubernur yang diangkat olehnya untuk daerah Kufah. Oleh sebab itu, Umar lalu memecat Sa'ad dan menggunakan Ammar untuk memerintah penduduk Kufah itu sebagai ganti Sa'ad. Orang-orang Kufah itu mengadukan sampai mereka itu menyebutkan bahwasanya Sa'ad itu tidak bagus dalam mengerjakan sholatnya. Sa'ad diminta datang oleh Umar radhiyallahu anhu lalu berkata, "Hai Abu Ishaq," yakni Sa'ad bin Abu Waqqas, "sesungguhnya orang-orang Kufah mengira bahwa kamu tidak bagus dalam melakukan sholat." Sa'ad menjawab, "Tentang aku ini, demi Allah, sesungguhnya aku sholat dengan orang-orang itu sebagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak aku kurangi sedikit pun. Aku sholat Aisyah, lalu aku perpanjangkan dalam kedua rakaat yang pertama. Sedang kedua rakaat yang penghabisan aku peringankan." Umar berkata, "Itu adalah penyangkaan orang-orang padamu, hai Abu Ishaq." Selanjutnya, Umar mengirimkan Sa'ad bersama seorang atau beberapa orang ke daerah Kufah untuk menanyakan kepada penduduk Kufah tentang diri Sa'ad tadi. Tiada suatu orang pun di masjid melainkan memuji kebaikan Sa'ad. Akhirnya masuklah di suatu masjid di lingkungan Bani Abbas. Kemudian ada seorang lelaki di antara mereka itu berdiri, namanya Usamah bin Qatadah yang diberi nama gelar yaitu Abu Sa'dah. Ia berkata, "Adapun kalau Anda bertanya kepada kami tentang Sa'ad, maka sesungguhnya Sa'ad itu tidak pernah ikut pergi memimpin pasukan ke medan perang, tidak pernah mengadakan pembagian harta rampasan dengan adil, dan tidak pernah menjatuhkan putusan dengan berdasarkan keadilan." Sa'ad lalu berkata, "Demi Allah, niscayalah aku akan berdoa dengan 3 macam permohonan. Ya Allah, apabila hambamu ini Usamah bin Qatadah berkata dusta dan melakukan hanya karena congkak dan kesombongan belaka, maka panjangkanlah usianya, lamakan kefakirannya, dan seretlah ia dalam fitnah." Sesudah beberapa saat berlalu, orang itu apabila ditanya siapa dirinya, ia menjawab, "Aku adalah orang tua renta yang terkena fitnah karena doanya Sa'ad." Abdul Malik bin Umair meriwayatkan hadis ini dari Jabir bin Samurah berkata, "Aku sendiri melihat orang itu sesudah tuanya. Kedua alisnya sudah rontok-rontok di atas kedua matanya karena amat lanjut usianya itu. Dan sesungguhnya ia selalu menggoda gadis-gadis di jalan-jalan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Urwah bin As Zubair bahwasanya Sa'id bin Amr bin Nufail radhiyallahu anhu dilaporkan oleh Arwah binti Uais kepada Marwan bin Al-Hakam atau khalifah pada saat itu. Wanita itu mendakwa bahwa Sa'id mengambil sebagian dari tanahnya. Sa'id lalu berkata, "Aku sudah mengambil sebagian tanahnya, padahal aku sudah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda." Marwan bertanya, "Apa yang Anda dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Ia menjawab, "Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil tanah sejengkal secara zalim, maka tanah itu akan dikalungkan di lehernya sampai 7 lapis bumi di bawahnya." Marwan lalu berkata,
aku tidak lagi akan meminta keterangan tentang kebenaranmu setelah mendengar ini. Sa'id lalu berdoa, ya Allah, apabila wanita itu dusta, maka butakanlah matanya dan matikanlah ia dalam tanahnya sendiri. Urwah berkata, wanita itu tidak mati sampai matanya menjadi buta, dan pada suatu ketika ia berjalan di tanahnya sendiri. Tiba-tiba terjerumuslah ia dalam suatu lubang, kemudian mati di situ. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dari Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar yang isinya semakna dengan uraian di atas itu, dan bahwasanya ia melihat wanita tadi sudah buta, meraba-raba dinding di waktu berjalan sambil mengucapkan, aku terkena oleh doanya Sa'id. Selanjutnya, ketika wanita itu berjalan melalui sumur yang ada di dalam rumah yang dijadikan bahan pertengkaran dulu, tiba-tiba ia jatuh di dalamnya. Lalu itulah yang menjadi sebab kematiannya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, pada saat perang Uhud, tiba-tiba ayahku memanggilku di waktu malam, lalu berkata, aku tidak mengira pada diriku sendiri ini, melainkan rasanya akan terbunuh dalam permulaan orang-orang yang terbunuh dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku tidak meninggalkan sesudah matiku sesuatu yang bagiku lebih mulia daripada dirimu sendiri selain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku mempunyai tanggungan hutang, maka dari itu tunaikanlah hutangku itu dan berikanlah baik-baik kepada saudara-saudaramu. Kemudian kami berpagi-pagi untuk melakukan peperangan. Kemudian ayahku adalah orang yang terbunuh pertama kali. Aku kuburkan bersamanya seorang mayat lain. Kemudian jiwaku tidak tenang kalau ayahku berada dalam satu kubur dengan orang lain. Lalu aku keluarkan lagi tubuhnya. Setelah dalam kuburnya itu selama 6 bulan, tiba-tiba ia masih dalam keadaan seperti waktu aku meletakkan dahulu, kecuali telinganya saja yang rusak. Selanjutnya aku jadikanlah ia dalam kubur sendirian. Hadis riwayat Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ada 2 orang lelaki dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam yang gelap gulita. Tiba-tiba bersama kedua orang itu seperti ada 2 lampu yang ada di hadapannya. Setelah keduanya berpisah, maka tiap seorang dari keduanya itu pun seperti ada sebuah lampu yang menyertainya, sehingga ia datang kepada keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain disebutkan bahwa kedua orang lelaki itu ialah Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr radhiyallahu anhuma. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan 10 orang sebagai mata-mata merupakan suatu pasukan dan mengangkat Hashim bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu sebagai kepala untuk orang yang sudah mati terbunuh. Jadi ringkasnya ia lebih suka mengikuti kematian kawan-kawannya itu. Orang ini lalu mereka tarik-tarik dan mereka perlakukan dengan menyiksanya. Tetapi orang ini tetap enggan untuk memimpin mereka itu. Mereka lalu berangkat. Sehingga
Datanglah mereka di suatu tempat bernama Al-Hudad yang terletak antara Usfan dan Makkah. Kedatangan mereka itu disebut-sebut oleh suatu kabilah dari orang-orang Huzail yang dinamakan Bani Lihyan. Mereka ini mengejar 10 orang tersebut, sedang para pengejar dari Bani Lihyan itu berjumlah hampir 100 orang ahli pemanah. Mereka meneliti jejak-jejak 10 orang tadi. Setelah Hashim dan kawan-kawannya merasa akan mendapat perlawanan, lalu mereka berlindung di suatu tempat. Kemudian tempat ini dikepung oleh musuh. Para pengejar itu berkata, "Menyerahlah, lalu serahkanlah tangan kalian." Maksudnya jangan melawan. Kalian akan diberikan jaminan dan perjanjian bahwa kami tidak akan membunuh seorang pun dari kalian. Maka Hashim radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tidak akan menyerah untuk menjadi orang yang mendapat jaminan hidup dari orang kafir. Ya Allah, beritahukanlah tentang hal ihwal kita ini kepada nabimu." Musuh lalu melempari mereka dengan panah. Lalu Hashim dapat mereka bunuh. Ada 3 orang yang hendak menyerah. Di antara mereka ini ialah Khubayb, Zaid bin Dasinah, dan seorang lelaki lain. Setelah 3 orang ini dapat mereka pegang, mereka lalu melepaskan tali busurnya masing-masing. Kemudian 3 orang itu mereka ikat kuat-kuat. Orang yang ketiga yang tidak disebut namanya di atas berkata, "Inilah pertama-tama pengkhianatan. Demi Allah, aku tidak sudi berdamai dengan kalian. Lebih baik aku menyusul jejak kawan-kawanku yang telah gugur." Selanjutnya, kaum Bani Lihyan tersebut berangkat dengan membawa Khubayb dan Zaid bin Dathina, sehingga mereka menjual kedua orang tawanan ini di Mekah sesudah peperangan Badar berakhir. Keluarga Al-Haris bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf membeli Khubayb. Khubayb adalah yang membunuh Al-Haris pada hari peperangan Badar dulu. Dengan demikian, berada di tempat keluarga Al-Haris sebagai seorang tawanan, sehingga seluruh keluarga itu berkehendak akan membunuhnya. Khubayb meminjam sebuah pisau cukur dari salah seorang putri Al-Haris untuk mencukur rambut kemaluannya. Lalu wanita ini meminjamkan pisau cukur itu padanya. Ada seorang anak kecil, yaitu anak wanita yang meminjami pisau cukur tadi, merangkak ke tempat Khubayb. Sedang wanita tadi sedang lalai mengamat-amati anaknya tadi, sehingga anak itu mendatangi Khubayb. Lalu wanita melihat sendiri bahwa Khubayb mendudukan anak tersebut di atas pahanya, sementara pisau cukur masih tetap ada di tangannya. Wanita itu amat terkejut sekali, dan hal yang demikian ini diketahui oleh Khubayb. Terkejutnya ialah karena takut kalau anaknya itu akan disembelih oleh tawanannya. Khubayb lalu berkata, "Adakah Anda takut kalau aku membunuh anak ini?" Aku tidak akan mengerjakan perbuatan sekeji itu." Wanita itu berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang tawanan pun yang lebih baik daripada Khubayb. Demi Allah, benar-benar aku pernah menemuinya pada suatu hari. Ia sedang makan seikat anggur di tangannya, sedangkan ia di waktu itu sedang diikat erat-erat dengan besi. Lagi pula, tiada buah-buahan seperti itu di Makkah." Wanita itu melanjutkan katanya, "Hal ini merupakan suatu rizki yang dikaruniakan oleh Allah kepada Khubayb." Setelah orang-orang Bani Lihyan keluar dengan membawa Khubayb dari tanah suci untuk membunuhnya di tanah halal, bukan di tanah haram, yakni tanah suci Makkah, maka Khubayb berkata kepada mereka, "Lepaskanlah aku sebentar, karena aku hendak sholat 2 rakaat."
Mereka membiarkannya, lalu ia salat 2 rakaat. Kemudian ia berkata, "Demi Allah, jika kalian tidak berburuk sangka bahwanya aku dalam ketakutan, niscayalah aku akan menambah salatku ini lagi. Ya Allah, hitunglah jumlah mereka ini, bunuh mereka secara terpisah." Selanjutnya, Khubayb berkata pula, "Aku takkan memperdulikan asalkan aku mati sebagai muslim. Dalam keadaan bagaimanapun, kematianku adalah untuk Allah. Semua itu ada pada Allah. Jika Dia berkehendak, pasti akan memberikan keberkahan atas semua anggota tubuh yang terpotong-potong." Khubayb adalah seorang yang pertama memberi contoh pertama kali bagi setiap orang muslim yang akan dibunuh, supaya melakukan salat terlebih dahulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya perihal berita 10 orang di atas pada hari mereka mendapatkan musibah, yakni bencana yang menimpa mereka sebagaimana di atas. Ada beberapa orang dari golongan kaum Quraisy menyuruh orang-orang lain ke tempat Hashim bin Thabit ketika mereka diberitahu bahwa Hashim sudah terbunuh, supaya orang-orang yang dikirimkan itu datang dengan membawa salah satu anggota badan dari Hashim yang dapat dikenal. Hashim dahulu pernah membunuh seseorang dari golongan pembesar kaum Quraisy, tetapi Allah lalu mengirimkan kepada jenazah Hashim itu semacam awan dan terdiri dari lebah. Lebah-lebah itulah yang melindungi tubuh Hashim dari utusan-utusan kaum Quraisy yang hendak memotong sebagian anggotanya untuk dijadikan bukti kematiannya. Oleh sebab itu, musuh-musuh tadi tidak dapat memotong anggota tubuh Hashim. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, tidak pernah sama sekali aku mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata kepada sesuatu, "Sesungguhnya aku mengira perkara itu begini," melainkan kejadian perkara tersebut adalah tepat sebagaimana yang diperkirakan olehnya. Hadis riwayat Bukhari. Demikian, semoga bermanfaat, diambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi. Kurang lebih saya mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.